Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah rangkaian listrik. Nah, materi rangkaian listrik ini ada kaitannya dengan fisika. Penasaran? Materi apa yang akan saya bawakan? Tetap stay tune to my video agar materi yang akan saya sampaikan bisa kalian cerna. Oke? Oke ya? Nah, sebelum saya memulai pembelajaran ini, ada baiknya saya perkenalan diri dulu, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu, kita akan sering kenalan biar kita sering mencintai. Oke? Perkenalkan, nama saya Asar Suri Lubis, saya dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi. Nah, sekarang kalian sudah kenalkan dengan saya. Oke, kita akan membahas materi pertama. Materi yang akan saya bawakan materi tentang hukum Kirchhoff. Oke, ini dia. Hukum Kirchhoff. Pasti kalian sudah pernah mendengar ya. Pas kalian masa-masa SMA dulu, pasti kalian pernah mendengar. Hukum Kirchhoff itu apa sih? Hukum Kirchhoff itu dibagi dua. Hukum Kirchhoff pertama dan hukum Kirchhoff kedua. Pengertian hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian. Nah, hukum Kirchhoff ini saya akan garis bawahi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian. Nah, pertama kali diperkenalkan hukum Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887 oleh analisis fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Jadi kalian sudah tahu ya, penemu hukum Kirchhoff itu adalah Gustav Robert Kirchhoff. Oke. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini dia slide selanjutnya. Hukum Kirchhoff pertama. Berikut ini adalah hukum Kirchhoff. Bunyi hukum Kirchhoff pertama, suatu total arus listrik yang masuk melalui suatu percabangan dalam suatu rangkaian listrik yang memiliki besar yang sama dengan arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, sini akan saya garis bawahi. Bunyi dari hukum Kirchhoff pertama itu, total arus listrik yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian memiliki besar yang sama. Memiliki besar sama yang mana? Dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Maksud darinya ini, hukum Kirchhoff pertama, arus listrik yang masuk memiliki besar yang sama dengan arus listrik yang keluar. Masih bingung? Saya akan kasih contoh. Ini dia. Gambar lihat. Ada I2, I1, I4, I5 dan I6 dan I5. Nah, di sebelah kiri ada I2, I1 dan I3. Nah, yang hijau ini yang saya tandai ini merupakan arus yang masuk. Oke, lihat saja. Sedangkan arus yang keluar ada I4, I6 dan I5. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama tadi bunyi, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oke. Berdasarkan gambar di atas dapat dirumuskan. Kita lihat. I1 nih ditambah I2 tambah I3. Berarti dia arus yang masuk. Sama dengan I4 yang merah tambah I5 tambah I5 ditambah I6. Nah, itu dia merupakan rumus dari hukum
rumus dari hukum Kirchhoff pertama. Kita masuk ke contoh soalnya, biar kalian tidak bingung, oke? Nah, contoh hukum Kirchhoff pertama. Kalian bisa lihat ini ada gambarnya. I2, I1, I3, dan I4. Diketahui I1 sama dengan 5 ampere, I2 1 ampere, dan I3 2 ampere. Pertanyaannya, berapakah I4? Nah, kita bisa masuk, kita akan jawabnya. Kita akan jawab bersama-sama. Oke, ini ada jawabannya. Dari gambar rangkaian yang diberikan di atas, belum diketahui apakah arus I4 ada arus masuk atau arus keluar. Nah, oleh karena itu, kita perlu membuat asumsi awal. Misalnya kita mengasumsikan arus pada I4 ada arus keluar. Nah, jadi I4 tadi kita misalkan itu arus keluar. Oke, jadi arus yang masuk adalah I2 ditambah I3 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3 ampere. Next. Arus yang keluar otomatis I1 ditambah I4. Kita masukkan nilainya. 5 ditambah I4. Oke. 3 sama dengan 5 ditambah I4. Nah, kita pindahkan I4 itu ke kiri. I4 sama dengan 3 dikurang 5. Jadi I4 sama dengan min 2. Nah, di sini ada tanda negatif ya. Ada tanda negatif. Kita lihat penjelasan yang di bawah. Karena nilai yang didapat adalah nilai negatif. Ini berbeda dengan asumsi kita sebelumnya. Berarti arus I4 yang sebenarnya adalah arus masuk. Jadi I4 tadi yang kita asumsikan pertama tadi, kan I4 tadi kita misalkan arus keluar. Nah, kita lihat hasilnya sama dengan negatif. Berarti I4 itu adalah arus masuk. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke hukum Kirchhoff kedua. Berikut ini merupakan bunyi hukum Kirchhoff kedua. Total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Nah, di sini kita garis bawahi. Total tegangan pada beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Ini kata kuncinya. Fokus untuk hukum ini digunakan untuk menganalisis tegangan. Nah, hukum Kirchhoff 2 ini digunakan untuk menganalisis tegangan atau beda potensial komponen-komponen elektronika pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 2 ini juga dikenal dengan sebutan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's Voltage Law (KVL). Nah, oke, sampai di sini paham. Saya ulangi ya. Hukum Kirchhoff kedua ini berbunyi total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Oke. Kita masuk ke gambar. Di sini ada gambar. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Oke, sudah nampak ya gambarnya. Berdasarkan gambar di atas dapat dirumuskan PAB. Nah, ini PAB ditambah PBC ditambah PCD ditambah PDA sama dengan 0. Sesuai dengan pengertiannya tadi. Kita lihat. Total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Nah, kita lihat rumusnya. Sama kan? PAB ditambah PBC ditambah PCD ditambah PDA sama dengan 0. Oke. Biar kalian makin paham, kita masuk ke contoh. Soal. Nah, hukum Kirchhoff 2. Kita lihat di sini ada gambarnya. Mohon maaf ya, ada suara-suara hujan. Di sini kita ketahui P1-nya itu 10. Nah, ada R1 10 ohm, R3 40 ohm, R2 2 ohm, 20 ohm. Oke, kita masuk ke
Contoh soalnya hukum Kirchhoff 2. Di sini kita lihat. Ini ada gambarnya dan di bawah ada yang diketahuinya. Oke, kita lihat. Diketahui R1 sama dengan 10 ohm. Ini dia. R2 20 ohm. R3 40 ohm. P1 10 ohm, P2 20 ohm. 20 volt. Mohon maaf, P1 10 volt, P2 20 volt. Nah, yang ditanya, berapakah arus yang melewati pada R3? Pada R3 yang ditanya arus melewati. Oke. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, penyelesaian. Terdapat 3 percabangan, 2 titik dan 2 loop bebas atau independen. Gunakan hukum Kirchhoff 1 atau hukum arus Kirchhoff untuk persamaan pada titik A dan B. Pada titik A dan B. Nah, pada titik A dan B tadi kita memakai hukum Kirchhoff 1. Oke. Kita lihat selanjutnya. Nah, titik A sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Titik B sama dengan I3. Kita balikkan. I3 pindah ke kiri sama dengan I1 ditambah I2. Oke. Gunakan hukum Kirchhoff 2. Nah, kita lanjut. Saya ulangi ya. Titik A sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Oke. Titik B. Kita balikkan aja I3 ke kiri. I3 sama dengan I1 ditambah I2. Nah, kita lihat penjelasan selanjutnya. Gunakan hukum Kirchhoff 2 atau hukum tegangan untuk loop 1, loop 2, dan loop 3. Oke, kita lihat. Loop 1 sama dengan 10 sama dengan R1 dikali I1 ditambah R3 dikali I3. Nah, kita masukkan nilainya. R1 tadi berapa? 10 dikali I1. Oke, kita masuk. Berarti ditambah R3 tadi berapa? 40 dikali I3. Loop 2, 20. Sama dengan R2 dikali I2. Ya, ditambah R3 dikali I3. Berarti sama dengan kita masukkan nilainya. Berapa tadi R2? 20 dikali I2. Ditambah R3 berapa? 40. Lihat yang di atas sama. Dikali I3. Nah, loop 3. Kita kurangkan loop 1 sama loop 2. 10 kurang 20. Sama dengan 10 I1 dikurang 20 I2. Ini habis. Oke, lanjut. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa I3 adalah hasil dari penjumlahan I2 dan I1 dan I2. Maka persamaan dapat kita buat seperti di bawah. Ini yang itu. Seperti yang ini. Persamaan 1 sama dengan 10 sama dengan 10 I1 ditambah 40. Dalam kurung I1 ditambah I2. Nah, sama dengan 50 I1 ditambah 40 I2. 50 I1 di mana? Ini 40 kali ini 40 I1 ditambah 10 jadi 50 ditambah 40 I2. Oke. Persamaan 2 20 sama dengan 20 I1 ditambah 40 I1 ditambah I2. Kita masukkan 40 kali I1 40 I1 40 kali I2 40 I2 ditambah 20 I1 ditambah 20 I2 sama dengan 60 I2. Nah, jadi saat ini kita memiliki dua persamaan. Dari persamaan tersebut kita mendapat nilai I1 dan I2 sebagai berikut. I1 sama dengan min 0,143 ampere. Oke. I2 sama dengan positif 0,429 ampere. Nah, seperti yang diketahui bahwa I3 sama dengan I1 ditambah I2. Oke, ini rumusnya. Garis bawahi. I3 sama dengan I1 ditambah I2. Maka arus listrik yang mengalir pada R3. Yang ditanya tadi R3 ya, ini R3. Adalah min 0,143 ditambah 0,429 sama dengan 0,286 ampere. Berarti arus yang mengalir
pada R3 adalah 0,286 ampere. Nah, sedangkan tegangan yang melewati R3 adalah 0,26, yang ini, dikali 40. 40 dari mana? Kita lihat. Kita lihatlah kembali soalnya. Nah, ini 40 ohm. Dikali 40 ohm. Oke, 0,286 dikali 40 ohm sama dengan 11,44 volt. Nah, itulah merupakan yang ditanya. Arus yang mengalir pada I3 sama dengan 0,26 ampere, sedangkan tegangan yang melewati pada R3 adalah 11,44 ampere. Nah, cukup sekian materi yang saya bahas mengenai hukum Kirchhoff 1 dan 2. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa saya akan saya jawab. Oke? Demikian video pembelajaran mengenai hukum Kirchhoff 1 dan 2. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan mudah kalian cerna dan mudah kalian pahami. Demikian. Oke. Oke. Jangan lupa ya, like, comment, and share. Dan jangan lupa di subscribe tombol merah yang ada di bawah. Supaya saya semakin semangat dalam membuat video pembelajaran. Supaya kalian bisa mengerti materi-materi mengenai fisika, rangkaian listrik. Oke. Sampai di sini video kita. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.